semua tahu lah ya, Ahmad Dhani itu siapa. Terus apa yang dia cari dari apa sih namanya? Berpolitik dan mencalonkan diri. Oke, sebagai anak muda, kita yang lagi tersesat dinamika politik saat ini ya. Aduh. Aduh, ini musim-musim panas politik. Iya. Aduh, membahas politik ini dari kata politiknya saja mungkin kita bisa tahu ya, skeptis. Pandangannya, aduh ragu-ragu wis gak situ ah. Gue jadi ngeri anjing. Ya kan kita kan anak muda kan kayak kurang terlalu mengerti soal politik. Iya. Tapi kan di Indonesia ini kan banyak apa sih namanya? Para artis-artis yang mencalonkan diri. Iya, para artis yang mungkin bagi ini ya, kamu seperti anak muda ini notice gitu loh. Iya, pasti langsung oh artis. Artis gitu. Dia artis ngapain jadi caleg? Apa yang dia cari? Ngapain nyalek? Iya, ngapain nyalek? Apa yang dia cari gitu? Apa? Ya apa kek? Apa aja? Tapi kenapa harus nyalek? Dari mana? Kalau kita tahu latar belakang mereka, ya nggak ada yang itu ya berbau-bau politik ya, dunia hiburan kan ya, hiburan. Ya, kayak contohnya ada aja Ahmad Dhani, penyanyi di bidang kita musik. semua tahu, kita semua suka lagunya. Senangnya dalam hati. Pasti gak ada yang tahu lah. Ada yang semua tahu lah ya, Ahmad Dhani itu siapa. Terus apa yang dia cari dari apa sih namanya? Berpolitik dan mencalonkan diri. Dia itu emang lulus. Oh iya gitu. Masuk yang terpilih nggak? Kan ada yang terpilih 580 DPR kan. Itu masuk Ahmad Dhani ya? Masuk. Ahmad Dhani masuk. Kemarin dia menggelar apa? Konser di televisi itu apa sih namanya? Di TV apa? Aku lupa. Pokoknya dia konser itu buat apa sih namanya? Mengumumkan kalau dia itu kepilih gitu. Oh, biar kepilihnya dia. Tapi emang apa ya, kalau kita berurusan untuk apa yang dicari mungkin kita nggak bisa menjawab. Iya. Kita bukan orangnya. Iya, kita bukan orang politik. Tapi kalau soal kenapa harus nyalek, apakah mereka para artis-artis yang memiliki ketenaran, memiliki popularitas, memiliki mata pandangan di masyarakat luas, secara luas bahkan lebih besar lagi mungkin. Apakah mereka punya visi misi baru atau mungkin mereka kesini karena hal apa gitu kan nggak tahu. Nah, dari latar belakang yang dunia hiburan, apakah mereka mungkin bisa untuk memajukan dunia hiburan? Kan dunia hiburan nggak cuma tentang nyanyi kan mungkin ya, mungkin tentang bisnis ya, mungkin hak cipta yang diperkuat dari mungkin banyak musisi muda yang mungkin bisa ini menjadi seorang musisi yang benar-benar ya dibantu lah ya, mungkin dari ya peraturan, kebijakan dan sebagainya, segalanya dipermudah. Nah, kalau dari artis sendiri apa nih yang kiranya lu pandang? Kalau misalnya artis kayak Ahmad Dhani ya pasti udah yang paling diutamain, yang paling dia mengerti kan ya emang dunia musik kan. Dunia musik. Otomatis kita semua tahu. Musisi-musisi yang diutamain. Dia sendiri juga bilang kemarin di foto konser itu kan ditanyain kan, kalau udah jadi ini apa yang pertama dilakuin tuh apa? Dia bilang pasti mau memajukan musik Indonesia karena dia taunya juga di dunia musik kan, memiliki pandangan untuk masuknya expertnya kan di dunia musik kan, otomatis ya yang diutamain dunia musik dulu, yang lain belakangan dia sambil belajar gitu kan. Otomatis yang dia tahu dulu dia bagaimana terjunnya, bagaimana dinamika, terus alurnya lah ya. Ikut alur aja lah gitu ya. Ikut alur aja. Berarti itu mungkin dari awalnya dari situ ya. Kalau mungkin punya keresahan sendiri di dunia hiburan. Kalau artis ya pasti pusing lah ya. Gini, kalau artis nyalek buat nyari duit, emang dia butuh duit. Emang dia butuh duit. Secara Ahmad Dhani duitnya udah banyak anjir. Ya kan kita nggak tahu yang lain. Iya, yang kan masih ada calon lain lah. Kita nggak tahu rasanya, tapi emang kalau untuk industri musik bagus lah ya. Iya, boleh lah ya. Terus ini ada si Komeng ya. Kalau Komeng itu benar-benar pilihan rakyat itu. Tapi emang dari awal dia entrance ke ini pilkada show ke publik. Itu kan udah fotonya nyelen nih. Padahal dia ya gimana gak notice. Di Joblosnya itu fotonya
aneh sendiri tapi banyak yang nyoblos. Dari banyak yang foto komeng kecoblos. Tapi sebenarnya dia emang beneran niat apa gimana sih komeng itu? Kurang tahu, tapi ya diharapkan mereka kan juga warga negara Indonesia ya, harus ini ya, kita memiliki demokrasi yang dimana adil, semuanya bisa untuk berkontribusi dengan cara yang berbeda-beda dalam menjunjung demokrasi Indonesia. Ya mungkin komengnya, bayangin gak sih rapat ada ya tapi mungkin enggak ya kalau untuk rapat paripurna atau sebagainya ya. Serius masa ya takutnya ntar malah ngelawak semua. Mungkin karena ini sosok yang ceria, mungkin dinilainya masyarakat bisa ini bisa dekat ke masyarakat, ngomongnya jadi enak gitu loh, nggak ada intimidasi atau sebagainya kalau ngomong sama komeng gitu loh misalnya. Bisa menyalurkan aspirasi masyarakat ya kan santuy gitu loh gitu kan. Masyarakat juga terhibur tapi jangan terlalu menghibur. Ya kan serius dulu, ada seriusnya. Dia sekarang kan udah jadi masa iya anggota legislatif ngelawakmu. Iya masa lawaknya dengan ini peraturan ya nggak mungkin, jangan dong. Nah tapi dari dunia mereka yang hiburan, masa semua dari artis ini bakal terjun ke dunia mementingkan dunia hiburan? Apakah nggak ada yang lain? Kurang tahu ya gue. Nah ini yang mungkin jadi ini ya. Misalnya pandangan. Kita kan nggak tahu ya tujuannya dia mencalonkan diri tuh menjadi anggota legislatif itu apa gitu. Apakah dia cari duit? Apakah dia cari nama? Apakah dia cari ketenaran atau yang lain, atau biar apa sih namanya lebih ngena di masyarakat atau gimana? Kita kan ketahu kan ya. Kalau aku baca komen-komen ya sebagian besar emang ada yang optimis, sebagian besar juga ada yang ya skeptis lah, ada paling akal-akalan aja dan sebagainya gitu ya. Kita nggak tahu ya pendapat orang kan, semuanya ya terserah pendapat mereka. Tapi apa yang bisa kita adalah ya semoga para artis ini bisa mengemban amanah dari masyarakat. Ya, dari 580 orang yang terpilih, apakah memang kepopularitasan atau mungkin nama, juga sosok figur artis ini bisa mendongkrak atau berkontribusi dalam pemerintahan di Indonesia, khususnya dari badan legislatif. Karena mau nggak mau kita anak muda emang harus melek dulu nih, ini artis nyalon. Nah beneran bisa nggak? Maksudnya ini kan sosok orang yang cukup spesial ya, mungkin dalam bisa kita tahu terkenalnya di masyarakat ini loh, kontribusi dari ini popularitasannya yang sampai partai-partai juga mengusung dia untuk maju sebagai badan legislatif. Nah atau mungkin berawalnya dia ini dari mungkin latar belakangnya ya, bisa kita tahu seperti Ahmad Dhani yang ingin memajukan itu dunia musik yang membantu para musisi-musisi ya banyak lah di Indonesia. Atau mungkin ya tapi tiap artis emang gak semuanya sih ya harusnya ya. Kita tahu kita banyak sektor-sektor, banyak hal yang harus dipertimbangkan selain dunia hiburan. Selain dunia hiburan atau mungkin ya mereka punya keresahan sendiri yang akhirnya ingin menjadi pimpinan, menjadi pemimpin dari masyarakat kan. Maksudnya kan dia kan sebenarnya basicnya kan bukan di politik kan, dia kan punya basic sendiri-sendiri kan. Kayak contohnya Ahmad Dhani ya di musisi, kayak terus Verrell Bramasta di dunia hiburan kayak sinetron lah ya, TV lah. Ya apakah dia tuh mampu gitu membuat Indonesia ini semakin maju? Apakah dia itu paham gitu dunia politik itu kerjanya gimana gitu? Apakah paham dia? Kita sebagai rakyat adalah menilai bagaimana kita memilih pemimpin kita hanya bisa menilai dan juga ya kita terus pantau dan terus terbuka akan informasi, terus ya jangan skeptis dulu akan politik sih. Kalau aku lah jadi anak muda ya pantau terus, karena ya mau gimana ya, ini adalah posisi yang nggak bisa dibuat main-main gitu. Kamu bakal hidup lo diatur dari orang-orang ini yang bakal menulis kebijakan, hidup lu bisa berubah cuy. Ya begitu, makanya powerful dari sininya itu loh yang mungkin masyarakat takut apakah disalahgunakan atau mungkin ya kalau bisa bagus ya alhamdulillah, it's grateful, wow banget gitu ya, loh. Semoga bagus lah ya, semoga bagus lah para artis ini, amanah terus
bisa memajukan Indonesia lebih baik. Khususnya dari para artis ini yang memiliki latar belakang yang itu dunia hiburan bisa mengembangkan lebih lagi, lebih ke nggak hanya nasional, mungkin keluar. Kita nggak tahu lah bagaimana nanti programnya, itu kan tugas dari pemimpin kita untuk terus memantau dan merencanakan bagaimana masa depan Indonesia bersama kita juga berkontribusi untuk mereka memajukan bersama negara kita. Nah, tapi emang dari publik yang seorang musisi, sebenarnya untuk kita bersama-sama memajukan Indonesia kan juga nggak harus dari latar belakang artis ya. Iya. Bagaimanapun, apapun latar belakangnya, menurutku itu juga ya sama semuanya. Semua dapat posisinya masing-masing sesuai ya bidangnya lah. Bidangnya, betul. Ada yang pembisnis, ada yang pengusaha, pembisnis, entah itu aktivis, entah itu orang politik asli. Tapi kalau pelawak gimana? Wah, ya nggak tahu ya. Hui. Ya mungkin amanah. Kan takutnya kan ntar ngelawak kan di gedung DPR. Ya kan itu dulu. Kalau ngelawak untuk masyarakat boleh. Tapi kalau soal kebijakan hal serius ya jangan ngelawak dulu ya. Mungkin jangan ngelawak ya. Mungkin cara pelawakan ini bisa dekat. Cara yang mungkin ampuh untuk dekat sama masyarakat. Tapi kalau pas rapat, ya jangan. Jangan dong. Kalau mungkin bim salah bim sulap. Waduh itu siapa itu? Siapa itu yang sulap itu? Aduh. Siapa? Oh, Yakuya. Iya, Yakuya juga masuk loh. Iya, Yakuya juga masuk yang. Iya. Tapi emang apapun latar belakangnya itu enggak menutupi ya adanya oknum yang memanfaatkan jabatannya. Kita tahu lah dari berbagai berita, pemberitaan, media sosial banyak ya para oknum, bisa dibilang para oknum ya. Kita nggak tahu pasti bagaimana ini. Yang jelas latar belakang itu kita sudah lihat, entah itu latar belakangnya artis, entah itu latar belakangnya pengusaha, aktivis maupun pihak orang politik asli, entah itu ya siapapun itu bisa berkemungkinan untuk menjadi salah satu oknumnya. Kita nggak tahu bagaimana itu. Yang jelas anak muda harus terbuka, apalagi hal-hal yang kayak gini kan. Artis nih, masa artis aja nggak kenal loh masuk ke dunia politik. Artis ini pilihan rakyat atau pilihan partai sih sebenarnya? Rakyat. Oh, rakyat. Katanya. Rakyat. Katanya. Iya, tapi kan rakyat yang memilih emang. Iya kok. sih. Iya. Kalau misalnya ada apa-apa ya udah itu pilihan kalian sendiri. Salah sendiri mau milih. Tapi ini ada satu hal yang ini ya udah aku catat ya. Apakah mereka merasakan dan bisa merepresentasikan ini sebagai pemimpin untuk masyarakatnya? Nah itu mungkin kita sering mendengar lah. Kalau bukan dari posisi yang sama bakal susah untuk merasakan hal yang sama. Nah tapi kan pemimpin ya mungkin harusnya mereka bisa melihat kita yang ada di bawah. Iya, harus bisa melihat yang di bawah-bawah. Tapi kita juga nggak boleh skeptis ya untuk para artis ini yang maju, karena bisa jadi mereka berkompeten. Kompeten. Kita juga nggak tahu kan ya dia. Jujur, amanah, bisa apresiasi masyarakat didengar dan terus digencarkan. Terus juga diharapkan tidak menjadi alat bagi seseorang maupun oknum untuk menjalankan hal-hal yang enggak yang di luar kedaulatan rakyat, yang di luar dari apa yang dikuasakan rakyat. Bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun itu, kalau udah kena ya udah itu aja. Kalau mereka jadi oknum ya udah gitu. Kita hanya bisa ini hukum harus ditegakkan, kebijakan harus diluruskan untuk kepentingan rakyat. Dan kita juga harus melek sebagai masyarakat untuk khususnya anak muda yang punya banyak energi nih. Banyak energi untuk terus terbuka dan mempelajari bagaimana politik di Indonesia, karena mau nggak mau hidup, dan bagaimana kebijakan itu ditentukan oleh para pemimpin kita dan juga aspirasi kita untuk menuntun masa depan Indonesia. Ya. Ada tiba-tiba ada artis yang jadi mau jadi anggota legislatif mencalonkan diri gitu. Kayak siapa yang dia tuh artis ngapain anjir gitu. Iya ngapain? Iya ngapain maksudnya? Ngapain? Iya, ikut-ikut aja. Iya kalau ini kayak pandangan
kalau orang kayak aku masih kosong ya tentang politik ya. Kayak ngapain aku tiap tahunnya dia udah kaya ya, udah hidup enak, mau apa lagi yang dicari dari dia berpolitik itu, apalagi mencari apakah mencari keadilan? apakah dia emang mau memajukan negara kita dengan apa yang kemampuan dia miliki, atau dari latar belakangnya juga ya. Atau dia emang ingin, dia kan udah pernah merasakan jadi masyarakat, apakah dia mau ini kan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya atau gimana, membawa aspirasi masyarakat yang dimana telah menjadi bagian dari masyarakat itu untuk ke ini. Kan biasanya kan kalau masyarakat kecil kan emang susah didengar kan. Nah, otomatis yang mungkin itu dari keresahannya mereka untuk maju. Bisa jadi. Dan dia sebagai artis kan punya nama, dia sebelumnya juga masyarakat. Apakah karena itu dia maju, ada dorongan itu dia maju? Kita juga nggak tahu kan. Kita terus pantau aja ya pemberitaan dari berbagai media sosial. Yes, delok lah. Iya, lihat. Uripmu loh masalahnya. Iya. Iya nek. Ya nek misal kita bodo amat masalahnya kono ya bodo amat lah susah. Ya iya. Kalau bodo amat terus ya kapan majunya negara kita? Walah we. Masa terus ngelawak terus, rapat tidur, aduh. Loh. Enggak, ntar rapat ada nyanyinya dulu. Loh, kok nyanyi? Openingnya aja nyanyi dulu. Pentas seni kok sulap aku. Kan diawali dengan lagu Dewa dulu. Ntar baru rapat gitu. Ku terima suratmu. Seperti itu ya. Merdeka. Mereka. Oke, terima kasih ya, Bro.